tadi untuk melihat untuk membandingkan hasilnya antara garam dapur yang konsentrasinya tinggi dan konsentrasinya rendah. Nanti di situ bisa melihat pengaruh dari garam dapur tersebut. Kemudian kita masukkan juga soda abu. Soda abu itu kan untuk suasana alkali, maka menggunakan soda abu ini sifatnya adalah alkali atau basa. Nanti kita bisa lihat soda abu itu natrium karbonat, ya, Na2CO3 rumus kimianya 1%, dan dalam resepnya 1%. Kemudian suhu pencelupannya adalah 100 derajat Celcius apung dingin. Waktu yang diperlukan untuk proses pencelupan adalah 45 sampai 60 menit. Float atau perbandingan larutan adalah 1:30. Karena ini skala lab yang akan kita praktekkan, maka perbandingan larutannya itu harus lebih tinggi supaya prosesnya itu biasanya kalau floatnya itu rendah, prosesnya kan 100 derajat. Dengan bak terbuka, khawatirnya sebelum proses selesai itu airnya sudah habis. Kalau di industri itu paling tinggi menggunakan float 1:10. Karena kalau float tinggi itu berarti air yang digunakannya harus lebih banyak. Nah, di sini ya yang disebut dengan waktu itu adalah waktu fiksasi. Nah, di sini ya kalau kita lihat secara proses, jadi waktu yang ada di dalam resep itu bukan waktu dari mulai pertama kita memasukkan zat warna sampai selesai, bukan. Tetapi dihitung waktunya adalah ketika 100 derajat Celcius. Ini waktunya 1 jam atau 45 menit. Bila mana sudah memenuhi standar, maka waktunya stop sampai 45 menit. Tetapi kalau masih kurang dari standar, ini biasanya di industri ya, bisa dilanjutkan sampai 60 menit proses pencelupannya. Karena ini pencelupan dengan zat warna direct, di dalam teorinya disebutkan bahwa zat warna direct itu setelah proses pencelupannya harus ada proses iring, yaitu untuk meningkatkan tahan luntur warna zat warna direct. Ada resep proses iring, nanti proses iringnya bisa menggunakan bermacam-macam zat, tetapi yang akan kita praktekkan adalah menggunakan kalium bikromat sebanyak 3%, kemudian asam asetat 30%, ini artinya konsentrasi asam asetatnya adalah 30% sebanyak 2%. Suhu yang digunakan adalah 80 derajat Celcius, waktunya 20 menit. Ini juga sama ya, waktu itu dihitung ketika sudah mencapai 80 derajat Celcius. Kemudian floatnya atau perbandingan larutannya 1:. Dalam pencelupan selulosa dengan zat warna direct, kita mendapatkan resep pencelupan, resep proses iring, dan juga resep penyabunan. Perhitungan resepnya itu nanti akan Ibu jelaskan kembali. Itu pada prinsipnya adalah sama antara resep pencelupan, proses iring, dan proses penyabunan. Dalam pencelupan dengan zat warna direct, kita ada urutan prosesnya. Alur prosesnya itu adalah mulai dari persiapan. Persiapan ini meliputi persiapan alat apa yang akan kita gunakan. Karena ini proses perendaman, maka peralatan yang kita gunakan adalah bak celup, biasanya yang terbuka. Kemudian karena ini prosesnya menggunakan temperatur tinggi, maka ada alat pemanas. Alat pemanasnya biasa yang digunakan di sini adalah menggunakan gas. Kemudian juga persiapan zat. Persiapan zat itu kita siapkan zat apa yang akan kita gunakan. Jadi melihat zatnya itu kita lihat apa yang kita perlukan. Zat warna direct, garam dapur, soda abu, kalium bikromat, asam asetat, dan zat untuk proses penyabunan atau pencucian sabun panas. Kemudian persiapan kain. Kain yang akan kita gunakan haruslah menggunakan kain yang sudah diputihkan. Jadi sebelum kita proses pencelupan, kain-kain ini harus yang sudah diproses
penghilangan kanji atau dihilangkan dalam proses persiapan penyempurnaan tekstil. Kalian pasti akan belajar proses persiapan penyempurnaan tekstil. Nah, itu nanti kain hasil jadinya bisa kita gunakan untuk proses pencelupan. Jadi proses pencelupan ini kita tidak bisa gunakan kain yang mentah atau kain grey. Jadi kain ini harus sudah siap untuk proses pencelupan. Ini sudah sampai tahap proses pengelantangan atau memutihkan kain. Kalau kain yang putih itu biasanya dicelup dengan warna-warna yang lebih terang. Kemudian setelah kita siapkan persiapannya, maka kita lakukan proses pencelupannya menggunakan skema proses ini. Ini yang namanya skema proses ini seperti cara kerja. Bagaimana jatuh direct itu dimasukkan, kapan barang tambah itu dimasukkan, kapan suhu pencelupan itu dinaikkan. Setelah selesai, kemudian kita lakukan proses pencucian, yaitu dengan dibilas saja dengan air mengalir. Kemudian kita lakukan proses airing dengan kayu bikromat. Setelah selesai, kita cuci sabun. Cuci sabun itu untuk menghilangkan zat-zat yang tidak terpakai sewaktu proses pencelupan, yang tersisa di atas kain. Juga zat warna yang tidak ikut terfiksasi itu harus dibuang, karena kalau tidak dibuang maka ketika akan kita pakai kainnya dicuci di rumah biasa seperti biasa, maka itu akan terlihat lunturnya. Ya. Ini untuk skema proses bisa dimulainya dari 40 derajat atau 27 derajat Celcius. Biasanya di industri itu dimulai 40 derajat supaya tidak terlalu lama ketika menaikkan 100 derajat. Pada menit pertama kita masukkan zat warna direct dan soda air dan air proses ya. Kemudian kita diamkan selama 10 menit sambil diaduk. Kemudian masukkan garam dapur. Kemudian kita diamkan selama 10 menit dan naikkan suhunya sampai mendidih atau 100 derajat. Kira-kira dalam 10 menit kita sudah mencapai 100 derajat. Biasanya kalau di dalam mesin itu bisa disetel berapa derajat dalam 1 menit. Kenaikannya misalnya 1 derajat dalam 1 menit. Ini kita dikira-kira saja karena menggunakan alat pemanas biasa. Kemudian kita proses selama 1 jam. Kalau sudah terlalu tinggi suhunya maka kita bisa kecilkan apinya. Demikian sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian kita turunkan suhunya, baru kita bisa proses pencucian, piring dari cara kerja, kemudian cara menyiapkan alat, menyiapkan bahan dan menyiapkan zat. Maka kita akan melakukan persiapan dari persiapan zat, menghitung kebutuhan zat. Jadi ketika kita akan praktek, yang mula-mula kita lakukan adalah menimbang kain. Biasanya untuk praktek ibu berikan kain seberat 5 gram kurang lebih, ukurannya seperti ini. Tadi ibu sudah menimbangnya, kita timbang dalam timbangan ini. Dalam timbangan ini ada 5 gram tepat. Berat bahan kita hitung berat bahan ya 5 gram. Kemudian kita hitung float. Floatnya 1:30. Float 1:30 itu artinya 1 bagian bahan 30 bagian air. Jadi air yang digunakan untuk proses pencelupan itu adalah 5 kali 30 sama dengan 150 ml. Ini harus selalu dituliskan satuannya, jangan sampai lupa. Karena ini berat bahannya dalam gram, maka air yang kita perlukan satuannya dalam mili. Seimbangnya gram dengan mili. Jangan sampai salah.
Kemudian kita lihat zat warna direct. Zat warnanya adalah 4%. 4% itu berarti 4% dari berat bahan. Kita hitung dari berat bahan. Jadi 4% itu kan 4/100 ya. 4% itu artinya 4/100. Kita supaya menghitungnya gampang saja. Kali berat bahannya itu adalah 5. Maka 20/100. Berarti 0,2 gram. Jadi zat warna yang harus kita timbang adalah seberat 0,2 gram. Jadi air yang harus kita ukur adalah 150 ml. Zat warna yang harus kita timbang adalah 0,2 gram. Begitu ya. Kemudian kita akan menghitung garam dapur atau garam blauber. Misalnya kita dapatkan, kalian resepnya kebagian yang 10 gram per liter. Kita tinggal hitung saja. 10 gram per liter itu artinya setiap 1 liter air proses, air ini ya, air proses ini, setiap 1 liter air proses memerlukan garamnya versus garamnya 10 gram. Berarti kalau airnya 2 liter, garamnya 2 kalinya, 2 kali 10 gram. Ini dari resep ini ya, dari 10 gram per liter. Berarti kalau airnya 3 liter, berarti garamnya 3 kali 10 gram. Kalau airnya 100 liter, berarti garamnya 100 kali 10 gram. Sekarang yang kita perlukan airnya berapa? Airnya adalah 150 ml. 150 ml itu berapa liter? Karena ini dalam bentuk mili, maka harus dirubah dulu ke dalam liter. Berarti kalau ke dalam liter itu berarti harus dibagi dengan 1000. Berarti ini ya. Kalau 100 mili berarti 150 mili berarti 150 per 1000, itu nanti satuannya akan ke dalam liter. Berarti garam yang kita perlukan adalah dikalikan 0,15 kali 10 ya. Jadi air garam yang diperlukannya 150 dibagi 1000 kali 10 gram atau 0,15 kali 10. Berarti garamnya yang diperlukannya 1,5 gram. Jangan lupa selalu ditulis satuannya.